Salam menjajah, nande Bapak Tulara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning, apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, hari ini tuh saya mau masak, sekalian tuh saya mau menjelaskan kepada kalian video saya yang sebelum ini pemirsa. Tentang kakak saya ya. Sebenarnya video itu sebenarnya saya mau buat tuh saya tanya kakak saya. Sebenarnya kata kakak saya udah nggak usah lah nanti jadi masalah. Katanya kayak gitu pemirsa. Kenapa? Karena tahulah kakak saya nih dia jenis orang yang nggak mau ada masalah. Terus dia tuh macam macam mana ya, dia tuh menjaga lah supaya YouTube-nya ini jangan ada orang yang komen tuh macam mengecam, mengata gitu. Dia nggak suka. Makanya katanya kemarin tuh saya bilang, nanti saya buat lah. Tak payahlah, tapi nanti jadi masalah lagi. Tak payah. Dia udah bilang seperti itu sebenarnya. Cuman saya ini orangnya jenis yang gimana ya, ayo kita masuk ke rumah dulu lah. Saya ini jenis orang yang pemirsa nggak takut apa-apa gitu loh, tahu kalian? Walaupun kadang-kadang tuh mengorbankan ini, mengorbankan itu ya kan. Saya itu nggak takut. Yang penting bagi saya ini adalah keselesaan diri saya. Tahu? Keselesaan diri saya. Makanya saya kadang-kadang tuh ngambil keputusan. Kata orang-orang sekitar saya, janganlah nanti kayak gini, nanti kayak gini. Apa jadi-jadilah. Kayak gitu saya. Kakak saya nggak gitu. Jadi kalau misalkan semalam video saya kesannya itu kayak memburukkan kakak saya juga nggak menyalahkan yang berkomen, betul. Walaupun sebenarnya yang komen tuh memang still kalau komen tuh memang ya menampakkan keburukan saya saja. Saya juga kalau orang bilang yang saya ini buruk lah, inilah itulah, saya juga nggak pernah ini. Paling saya biarkan gitu ya, namanya manusia ya kan. Kalaupun orang muji-muji kita udah ya melebihi malaikat ya udah ngeri juga ya kan. Ada pula manusia zaman sekarang seperti itu. Nggak ada manusia sekarang kayak malaikat, pasti ada cacat celahnya, itu udah biasa. Nah jadi kalian pernah tak merasa tertekan dan dia cerita kepada kalian gitu, and then bila kalian nak buat something, nak lakukan sesuatu tuh nggak bisa, tak payah lah nanti jadi masalah. Sementara kita tuh tahu dia tuh macam mana keadaannya, dia tuh macam mana tertekan gitu. Dan begitulah saya ya. Saya nggak akan berbicara sejauh mungkin, cuman saya akan buat perumpamaan macam yang saya alami. Kalian pernah tak, baru juga saya buat video saya kemarin yang saya bilang tuh, dulu ada satu kakak saya bilang, nggak usah jauh-jauh deh, mungkin kalian tuh yang lama follow saya, kalian tahu. Dulu ada tuh satu orang Singapura. Cuma orang Singapura nih, dia orang Indonesia, kawin dengan lelaki Singapura. Gitu. Tak tahu dia ada tengok video saya lagi ke tidak. Nah jadi, dia tuh baik sekali pemirsa. Kadang-kadang tuh, saya tuh udah nggak ini lagi, dia mau beli ini, mau beli itu. Kan saya bilang, udahlah deh, nggak usah gitu. Ini lain dengan kakak yang saya bilang itu ya. Kak, saya beli, kak ini cantik, katanya gitu kan. Ditunjukkannya kan, cantik. Ini aku mau pesan untuk kakak, ini untuk anak-anak, ini untuk abang. Gitu dia pemirsa, baik sekali memang. Saya bilang, nggak usah lah deh, nggak usah. Malahan kemarin, saya mau kirim hadiah gitu. Saya mau kirim hadiah kemarin, terus saya itu nggak tahu gitu loh. Gimana cara bayarnya, karena hadiahnya ini juga dari dia. Kak, coba kakak buat begini. Macam ucapan terima kasih gitu. Selalunya memang dia macam suruh saya buat begini saya buat itu saya buat. Terus dia bilang sampailah ke, coba kakak kirim begini. Dia bagi saya satu ide yang saya rasa bagus. Saya namanya manusia, kalau kita rasa ide itu bagus kita akan ikut. Jadi dia yang pilihkan hadiahnya, dia yang pilihkan tempatnya, and bla 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 semua, and then dia yang kirimkan. Nanti kosnya bayar, bagi tahu kakak, saya bilang kan, jadi kos pembayarnya sekian tuh. Walaupun kemarin itu saya sampai ke sana sini nyari pengiriman ke Singapura gitu. Jadi saya ganti duitnya itu pemirsa. And then makin ke sana kalau kata orang Indonesia. Maksudnya dia tuh yang tadinya itu kayak memberi ide dan masukan, kak begini buat begitu. Lama kelamaan jadi memaksa gitu, memaksa saya gitu pemirsa. Memaksanya itu memaksa kayak mana Kak Sri? Sampai harus udah memaksa gitu.
macam ini buat macam ini. Memang dia itu baik sih, ngirimin apa aja gitu pemirsa. Bukannya saya tidak tahu berterima kasih, cuman itulah saya bilang. Bagi saya itu kebebasan saya itu penting. Apalagi kalau kita membuat video, kalau orang terlampau mengarahkan kita itu macam selebritis. Kalau selebritis nggak apa-apa lah diarahkan kamu berlakon begini begitu, tapi yang mengarahkan ini yang membayar dia. Ini kita yang melakukan, kita yang mengedit, kita yang hadam semua komen-komen ya kan. Orang tuh cuma nyuruh-nyuruh gitu. Yang kena hentam kita juga gitu kan. Jadi saya itu udah nggak tahan. Terus udah memaksa gitu kan, saya tuh udah ya udahlah gitu, maksudnya disuruh banyak-banyak gitu, saya biar aja, saya diamkan aja gitu. Udah capek saya. Sampai kalian tahu nggak, dia itu udah jadi macam udah selalu ambil tahu tentang komen-komen gitu pemirsa. Bukan hanya setakat di channel saja saya gitu yang dia udah kepo pasal komen. Dia akan pergi ke channel sana, dia akan pergi ke channel sini. Ya macam yang kalian tahu lah, saya ini di mana-mana channel, orang akan mengata saya. Tak kisah di channel mana-mana pun, channel siapapun, dia memang akan ada, ya nggak salah. Kenapa? Kenapa orang mengata sana sini? Ya orang penonton saya juga yang nonton channel mereka. Jadi ya mereka akan membandingkan gitu. Yang nggak suka saya memang akan bilang, coba ini bagus, nggak macam Syariah begitu. Jadi dia akan screenshot komen-komen itu, and then dia akan hantar WhatsApp pada saya gitu. Tengok kak ini komen macam ini, tengok kak ini komen macam ini. Istilahnya kan yang tadinya itu kita sebenarnya nggak tahu dan kita itu tenang. Jadi kita tahu kita itu terbebani, tahu tak? Tahu sebenarnya dia itu peduli pada saya, sayang pada saya. Nanti Kak Sri nggak tahu orang mengata dia begini, nanti Kak Sri nggak tahu orang mengata dia seperti ini gitu kan. Tapi capek tahu dibuat seperti itu. Kita disuruh buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Komen orang yang mengata kita di mana saja ditunjukkan kepada kita gitu. Letih, tertekan. Makanya kemarin waktu yang saya dulu sama tetangga saya yang terkenal itu, sebenarnya saya tak ambil pusing sih sebenarnya pasal dia tuh enggak. Cuman ya gitu. Diantar komen begini, kak ini tengok yang ini komen macam ini kak, dia pin tengok gitu malam-malam gitu kan. Ya udah saya jadi kepala saya di belakang berat, pressure saya jadi naik, saya nggak bisa tidur. Terpaksa kemarin saya berobat ke mana tuh di KK klinik kesehatan. Saya ambil obat tidur tahu kemarin saya sampai, karena saya tuh nggak bisa tidur, makanya ada riwayat migrain saya di sana itu, saya sampai nggak bisa tidur ya karena itu. Ditunjuk ini, ditunjuk itu, komen ini, komen itu. Makanya stres lama-lama. And then, dia tuh udah macam ambil tahu pasal ini, pasal itu, pasal ini, pasal itu. And then bila saya tuh udah letih tahu tak? Saya udah letih. Bila dia tanya ini bla bla bla, saya bilang, aduh tanya aja langsung sama orangnya deh. Saya kasih lah nomor WhatsApp. Dan ya kalian tahu tak pemirsa? Pada kami lah, di YouTuber yang lain saya tidak tahu. Pada kami, antara saudara bersaudara, antara kawan berkawan, antara pokoknya ramai beramai. Tapi yang di sini tuh syukur sekali nggak ada seperti itu ya. Kami di sini nggak ada. Macam yang itu, misalnya tuh kita ada kenal satu orang. Kita ada kenal satu orang yang baik, gitu. Mereka tahu orang ini tuh selalu memberi, orangnya pokoknya dermawan gitu. And then bila kita bilang, ya udah kamu aja langsung deh SMS-an sama dia. Kita bagi nomor WhatsApp kan. Kalian tahu tak, belum tentu orang yang misalnya tuh kawan saya lah, belum tentu kawan saya itu yang tadinya saya bagi nomor handphone orang yang baik ini, saya bilang dia cakap baik pasal saya, itu belum tentu, karena dia juga mau apa yang diberikan orang itu kepada saya, dia juga mau orang itu membagi kepada dia gitu. Jadi mereka akan cerita keburukan kita, dia itu sebenarnya gini, dia itu sebenarnya gini, dia itu sebenarnya gini gitu. Jadi istilahnya tuh kalau pasal-pasal macam ini sih biasalah, manusia, namanya manusia kan. Jadi bila diceritakan pasal buruknya and bla 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 bla, last minute tuh orang tuh udah macam benci. Yang tadinya juga dia udah benci sama saya karena dia tak boleh lagi kontrol saya tak ikut lagi apa yang dia suruh. Udah gitu setiap kali dia WhatsApp begini-begini saya udah nggak respon, saya udah ya udahlah. Gitu. Terakhirnya Kak Sri, terakhirnya jadi musuh. Ya kan? Terakhirnya jadi musuh. Dia juga udah macam kemarin tuh dia last sekali komen kan, dia bilang, kenapa kamu bla bla bla. Tuh saya sampai heran. Dia tuh balasin semua komentar gitu. Ini ada apa ya? Saya nggak tahu apa balasin komentar orang tuh cerita buruk-buruk. Kata si ini dia begini. Kata si ini dia begini. Sebenarnya sih sumber informasi itu udah dapat dari macam orang dekat saya lah. Tapi sahih ketidak tak kisah. Yang penting dia tuh tulis di kolom komentar.
And then kemarin tuh saya sampai tegur di kolom komentar, ngomong kayak gini kok kayak mana ini, kok ngomongnya kayak gini kan. Udah gitu